Oke, sekarang kita lanjutkan kegiatan belajar 2 mengenai tinjauan pada laporan keuangan dan manfaat laporan keuangan. Ini kalau di buku laporan keuangan dan manfaatnya, itu. Jadi laporan keuangan ada 3 macam, yaitu laporan untuk manajemen, laporan untuk perhitungan pajak, dan laporan khusus. Kalau untuk manajemen, untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan efisiensi dari perusahaan. Kemudian kalau pajak, dengan data yang sama dengan yang digunakan di manajemen, membuat laporan disesuaikan dengan aturan perpajakan. Oke, sedangkan untuk laporan khusus dengan data yang sama membuat laporan pada pasar modal. Misalnya pada pasar modal lebih khusus karena tidak untuk cek. Oke. Kalau laporan untuk manajemen ini bisa akuntansi manajemen. Kalau laporan untuk perhitungan pajak merupakan akuntansi keuangan karena dia harus mengikuti aturan-aturan perpajakan. Kemudian untuk laporan khusus itu jika ada hal-hal atau ada sesuatu yang mengharuskan perusahaan membuat laporan, itu disebut laporan khusus. Oke. Kemudian Nah, ada laporan keuangan yang diaudit, yaitu laporan keuangan digunakan laporan keuangan yang digunakan untuk pihak tertentu. Untuk apa? Dalam pengambilan keputusan mereka. Pihak tertentu itu siapa saja? Ada investor, kreditor, pemasok, pemegang saham, pelanggan, pemerintah, karyawan, masyarakat. Biasanya disebut apa mereka ini, teman-teman? Istilahnya apa mereka ini? Ada yang masih ingat apa masih lupa? Investor, kreditor, pemasok, itu mereka disebut apa biasanya? Capek deh. Jadi laporan keuangan digunakan oleh stakeholder untuk pengambilan keputusan. Siapa saja stakeholder itu? Yaitu mereka investor, kreditor, pemasok, dan lain-lain. Nah, terus seperti yang kita bahas sebelumnya, untuk apa laporan keuangan itu mereka gunakan? Oke. Jadi cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Oke. Untuk manfaat atau kegunaan laporan keuangan bagi stakeholder, teman-teman baca di halaman 1.33. Misalnya, kalau investor, dia menggunakan laporan tersebut untuk mengetahui informasi dan yang membantu mereka untuk membeli atau menahan atau menjual saham atau investasi yang mereka lakukan di perusahaan tersebut. Oke? Halo. Sudah jelas? Apakah sudah jelas? Oke, kita lanjutkan.
Kemudian ada laporan tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak yang independen untuk membuktikan bahwa laporan tersebut wajar. Wajar itu berarti bebas dari salah saji yang material dan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum. Kemudian laporan keuangan harus dapat dipahami atau dimengerti. Kemudian relevan. Relevan itu jika berguna untuk evaluasi masa lalu dan masa kini atau untuk memprediksi posisi dan kinerja keuangan di masa yang akan datang, itu kalau relevan. Kemudian andal, bebas dari kesalahan dan dapat diperbandingkan. Jadi antara periode halo aduh cek halo sekarang apa sudah jelas? Halo? Oke. Jadi syaratnya laporan keuangan harus seperti itu. Kemudian ada beberapa jenis laporan keuangan. Ini sudah teman-teman dapatkan di mata kuliah lain, mungkin pengantar akuntansi, mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Jadi misalnya ada neraca atau balance sheet seperti ini, yaitu harta atau aktiva sama dengan utang ditambah modal. Ada juga laporan laba rugi. Di laporan itu intinya ada pendapatan, terus dikurangi biaya, dan menghasilkan penghasilan, bisa laba atau rugi. Itu intinya dari laporan laba rugi. Ada juga laporan keuangan. Nah, ini contohnya laporan keuangan laba rugi. Sudah teman-teman dapatkan? Ini saya dapat dari online seperti ini. Oke, juga ada laporan perubahan modal atau laba ditahan. Jadi perhitungannya laba ditahan awal ditambah atau dikurangi rugi, ditambah laba atau dikurangi rugi, kemudian dikurangi laba yang dibagikan, maka akan menghasilkan laba ditahan akhir. Ini disebut laporan perubahan modal atau laba ditahan. Seperti itu. Kemudian oke, ini dari web ada tambahan seperti ini. Jadi ada hubungan antara 3 laporan keuangan utama. Kalau neraca itu laporan posisi keuangan pada saat itu. Kalau laporan laba rugi, laporan hasil usaha dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan laba ditahan, laporan tentang laba usaha yang dikembalikan pada pemegang saham. Ini hubungannya mereka. Secara ringkas secara ringkas mereka itu posisinya seperti ini. Kalau neraca saat itu, kalau laba rugi selama itu, kalau laba ditahan laba yang diberikan kepada pemegang saham. Oke.